istighfar begitu. Insya Allah nanti akan menyembuhkan dia yang namanya dari ancaman santet, gendam, pelet, pengasian atau guna-guna yang berbau negatif. Insya Allah bisa menyembuhkan seperti itu. Cara mengembalikan santet dengan sapu lidi ini cukup menarik dan memang seakan-akan tidak ada masalah begitu untuk mendapatkan sapu lidi. Mengingat orang Jawa ya, orang di sekitar kita itu pasti mempunyai sapu lidi. Dan salah satu syarat untuk menangkal santet adalah sapu lidi yang sudah digunakan ya. Insya Allah orang yang membeli sapu lidi kebanyakan pasti sudah digunakan ya, untuk menyapu halaman rumahnya, untuk menyapu kebunnya, untuk menyapu latar belakang rumahnya begitu. Jadi kalau memang Anda orang di perkotaan dan merasa memang ingin menangkal santet, dalam arti istilahnya kalau Jawa itu sompok ya. Dalam arti sompok itu apa ya? Misal Anda itu tiba-tiba ada saudara atau orang terdekat atau tetangga Anda mengalami sakit yang aneh gitu, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kayak kesurupan, tiba-tiba kayak orang gila, tiba-tiba tanpa ada gejala sebelumnya, itu bisa jadi memang dikirimi santet. Dan ketika Anda pada posisi itu, Anda harus mencari sapu lidi. Anda harus mencari sapu lidi. Sapu lidi ketika sulit Mas Haji, adanya di pasar, itu belum digunakan. Kalau saya minta kepada tetangga, repot begitu. Tetapi kalau memang Anda punya niat, Bu, saya mau minta sapu lidinya, secukupnya. Kalau paling tidak itu sekiranya sapu lidi itu sudah digunakan dan bisa untuk mengitari orang yang kena santet. Dalam arti misal orang itu tertidur, ditaruh di lantai atau yang ada tanahnya, intinya langsung di tanah, Anda tancapi sapu lidi itu mengitari tubuhnya. Intinya cukup untuk itu sapu lidinya. Kalau bisa memang yang sudah benar-benar sering digunakan ya, itu biasanya di WC umum itu ada ya. Orang petugas WC itu biasanya itu punya sapu lidi yang sudah sering digunakan sampai kecil sampai patah-patah itu ya, itu yang lebih manjur itu sebenarnya sapu lidi yang seperti itu. Tetapi kalau memang itu jauh nih, jauh dari pasar, jauh dari WC umum, katakanlah toilet umum, tetangga tidak masalah. Katakan saja ingin menolong, pasti nanti dikasih. Kalau nanti orangnya punya satu terus Anda minta semua, ya jangan tuh madorot, nanti orangnya tidak bisa nyapu lagi. Jadi kalau bisa tetangga ini sedikit yang nanti tetangga-temannya nanti Anda akan dapat banyak begitu. Dan bagaimana caranya Mas Haji? Caranya adalah Anda harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Anda harus mandi besar dulu, Anda harus wudhu dulu. Yang pasti intinya Anda harus paling tidak suci dari hadas kecil begitu. Kemudian Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali. La haula wala quwata bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata 7 kali. Kemudian Anda membaca surat Al-Falaq. Bacanya 3 kali dalam khusyuk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Anda baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Dan kemudian Anda menanam sapu lidi itu sambil jongkok ya, menanam sapu lidi. Kalau orangnya tidak bisa ditempatkan di atas tanah, kalau di tanah kan Anda harus menancapi sampai mengitari tubuhnya, secukupnya lah. Tubuhnya. Kalau memang tidak bisa, kalau tiba-tiba dia mengamuk atau aneh, dia pengen menolak begitu, boleh di atas keramik, tetapi lidinya tidak perlu ditancapkan, cukup ditaruh yang sekiranya mengitari tubuhnya, begitu. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian Anda membaca lagi Bismillahirrahmanirrahim 66 kali. Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim 66 kali. Kemudian Anda tiupkan ke orang yang kena santet tadi.
orang kesurupan, kena santet, kena pelet itu intinya Anda tiupi ya. Tiupkan 3 kali. Begitu. Kemudian baca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Mu'minun ayat 55. Kemudian ayat surat Al-Mu'minun ayat 115, tadi 55, kemudian 115, 1 kali. Kemudian surat Asy-Syura ayat 130, kemudian Al-Anfal ayat 117, kemudian surat Al-Ankabut ayat 57, kemudian tutup dengan khusyuk membaca surat Al-Falaq lagi, begitu. Dan kemudian terakhir Anda tiupkan lagi, kemudian ketika sudah Anda bisa memegang dia dengan wajar ya, pundaknya atau jempol kakinya. Sadar gitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sadar, bismillahirrahmanirrahim, sadar begitu. Lalu ketika bangun istighfar begitu. Insya Allah nanti akan menyembuhkan dia yang namanya dari ancaman santet, gendam, pelet, pengasian atau guna-guna yang berbau negatif. Insya Allah bisa menyembuhkan seperti itu. Dan ketika sampai tidak bisa sembuh, kalau sampai tidak bisa menyembuhkan dia, Anda baru panggil orang pintar atau paranormal yang sekiranya mampu untuk menyembuhkan dia. Karena apa? Ragu sedikit pun itu akan menjadikan tidak berhasil begitu. Dan biasanya orang-orang yang orang pintar, paranormal itu akan dia yakin dan mampu bisa menyembuhkan hal tersebut dan bisa menolak itu. Semoga ini bermanfaat.